So guys, aku ini sekitaran jam setengah 3. Aku udah mau OTW ke airport. Ini aku lagi jalan untuk menuju ke stasiun busnya. Dan semoga busnya tepat waktu dan juga semoga gak terlalu banyak orang karena serem ya say jam setengah 3. Oke, ikutin aku terus. Look at that guys, it's a full moon. Ini kayak lampu gak sih ngeliatnya? Dan ya guys, kita mau keluar dari halte, maksudnya dari dormitory. Nah ini dia, biasanya ada satpam sih di sini. Dan ini jalanan masih sepi parah sih. Oh ya guys, fun fact, aku tuh sering banget ketemu sama tulisan Florian. I don't know why, kayak everywhere, even di dalam bus ada tulisan ini. I don't know apa ini, apa nama orang atau apa. Itu juga guys, ada orang tidur lagi di situ, as you guys can see. Dan ini aku masih nunggu busnya di sini. Nih guys, bahkan ya font yang mereka pakai tuh selalu sama dan kayak satu orang gitu loh yang nulis. Kayak who the fuck is this? Apakah ini gangster di sini atau nama orang kah? Tuh kayak banyak banget tulisannya. Jadi guys, aku bakal pakai bus yang N111. Jadi N itu untuk night kayaknya. Jadi karena yang 102, 123, 135 itu buat siang-siang, sore gitu ya, sampai malam jam 8-an. Kalau misalkan untuk ada depannya ada N itu biasanya buat malam-malam. So guys, tadi aku ngeliat ada polisi yang lagi strolling around, which is very good karena mungkin jam-jam segini banyak sekali kriminalitas gitu ya. Dan nih dia udah kesana sih tadi. Ini masih kosong banget. Di sini tuh bus-busnya pada ngumpul di sini karena ini kayak titik semua bus gitu. Tuh sampai sana, dan aku lagi nunggu bus yang 100. Tada, masih dengan full moon dan juga Xiaomi. Guys, ternyata busnya yang tadi salah tuh. Ada 100 yang ini yang paling belakang. Kita pakai bus paling besar, terbesar yang bisa menampung bumi ini guys. Selalu rame guys, mau jam berapapun, dan ini belum ada guys karena masih terlalu pagi. Ada yang ke Barcelona anjir, mau kita udah ada guys tuh Basel jam 6, dia udah check in, udah bisa 1:11 tuh udah ada check in open, yay. Look at that guys, Basel jam 6, 1:11 check innya udah open, dan ini adalah check in 1:11. Let's go. Kemarin kita ke bawah ke situ, kalau sekarang kita lurus ke depan karena kita gate 3, dan ini ada nggak tahu ada berapa lantai, so ya kita langsung ke gate 3. Oke guys, sekarang aku udah ada di gate-nya. Ini kita ada di gate 3 dan sekarang juga tempat duduknya masih lebih banyak dibanding yang kemarin dan nggak terlalu banyak orang. Dan di sini ada pesawatnya, tapi kayaknya kita nggak pakai pesawat ini deh. Dan ini masih gelap banget di luar tuh. Jadi makanya ada bayang-bayangannya, dan yap, aku masih nunggu pesawatnya. Ini panjang banget guys tuh, nyampe sana coy. Dan ini kita masih perjalanan panjang. Sekarang ini guys, we're in line, dan di sana ada gate kita. Ini lumayan agak panjang banget ya say. Tuh tulisannya back from Indonesia. Kita mau naik busnya guys, tuh busnya. Coba ada. Ini dingin banget tau. Guys, let's go. On board, including the use of e-cigarettes and vaping, is strictly forbidden. Thank you for your attention. Pwede binatid mga passengers, ibinagay na board.
guys, alhamdulillah ini aku udah nyampe di bandaranya dengan selamat. Dan ini juga bandaranya lebih oke dibanding Treviso kemarin. Yang bikin aku lebih shock guys, di sini tuh kalian bisa milih mau keluar lewat Swiss atau French. Ini gila sih guys, kalian bisa keluar dan milih negara kalian sendiri. Kalau aku sendiri karena aku mau ke Colmar, jadi aku keluar lewat French. Jadi guys, aku mau coba ini katanya bus sama taksi. Hah, kok kesini sih? What the hell, salah cowok. Ini bus nomor 11-nya. Tuh, nomor 11-nya. Ini dari stasiun ke airport. Ini nama stasiunnya Saint Louis 11 dan harganya 3 euro. Okay, let's try this. Ini bus hybrid guys. Wow. Kita nyampe guys di Saint Louis. Let's go. Jadi guys, ini kita yang ke Strasbourg ini, dan nanti kita harus beli dulu tiketnya di situ, makanya aku lagi antri. Ini informasi bahasa Prancis mungkin. Nah, ini dia guys. Jadi guys, ini adalah tampak depan dari stasiunnya. Ini tuh gede banget dan bagus banget. Tapi guys, tadi tuh orang-orang udah pada ngantri, tapi mereka tuh lama banget. Mungkin karena mereka bingung cara beli tiketnya. Nah, jujur aku juga sebenarnya bingung kenapa di sini tuh nggak ada pusat information maupun servisnya. Jadi wajar aja kalau mereka bingung. Oke guys, karena kita masih nunggu agak lama, jadi aku mau sarapan dulu. Aku juga bawa sarapan dari Romania. Aku bawa ayam sama telur, dan aku juga sambil pengen duduk-duduk cantik di sini guys tempat duduknya. Dan ini sepi banget, kayak orang-orangnya nggak tahu kemana, dan udaranya enak sih. Tapi kalau misalkan dilihat hari ini tuh lumayan agak panas guys. Jadi udahlah. Nah, ini dia guys makanan aku. Ini ayam pakai bumbu sama ada telur gitu. Jadi aku mau makan dulu guys. Oke guys, makanan aku udah habis semua dan aku udah kenyang banget karena ini isinya full protein. Ada 2 telur sama ada ayam yang kayak wow banyak sekali ya pemirsa. Ini aku mau jalan-jalan dulu abis ini. Ya guys, ini akhirnya aku masuk ke dalam stasiunnya. Aku gak sabar banget untuk explore Colmar. Sumpah guys, tapi asli ini stasiunnya beneran simple banget. Dan juga di sini tuh guys, kalau kalian mau nunggu beneran harus ngewar sama orang karena tempat duduknya sedikit. Nah, ini dia guys. Jadi nanti aku bakalan turun di Colmar dan kereta aku bakal datang jam 9.29. Jujur guys, aku excited banget karena this is my first time untuk naik kereta di Eropa. Oke guys, ini udah datang. Kita di situ aja deh. Ini juga bisa sih, tapi di situ aja. Wow. Oh, masa manual anjir, what the hell. Jadi aku udah ada di dalam keretanya dan ini kayak gini. Tapi ininya kayak kotor gitu sih walaupun aku di pinggir kereta. Tapi aku gak bisa ngambil gambar yang bagus karena kacanya kotor banget. Dan ini ya kelas 2 guys. Aku gak tahu yang first class kayak gimana, tapi ini yang second class. So, okay, see you in Colmar. Ya guys, I'm arrived. Ini udah di Colmar and let's go outside. Yay. Guys, ini kita kalau keluar stasiun, depannya langsung tadam, Grand Hotel Bristol. Dan ini lucu banget, jadi aku mau keliling-keliling. Ini beneran asri banget, tapi aku masih nyari supermarket karena mau minum, haus banget, gila. Ini masih merah, jadi kita belum bisa nyebrang. Dan look at that, so gorgeous right? Kita mau nyebrang dulu, tapi masih merah. Look at guys, look at the vibes, look at
Oh my god, ini cantik banget, Masya Allah. Aku suka banget dah. Kenapa ya, aku ngerasa kayak ini beneran Europe. Tapi kalau misalkan Romania tuh bukan Europe gitu loh. Ini kota tuh cocok banget buat kalian yang mau slow living karena beneran sesepi itu. Jadi kayak beneran enak banget buat kalian semua tinggalin, atau lagi kalau misalkan kalian pensiun di sini gitu ya. Tinggal menikmati hasil jerih payah, enak banget sih. You guys have to see this. Ini kalau kalian punya rumah di sini enak banget dan beneran cocok banget buat slow living karena gak serame orang itu guys, nggak kayak Venice. Karena ini underrated banget. Lihat guys, ini tuh old town di Europe itu kayak mirip-mirip gitu. Jadi ini mirip banget sama yang di Brasov sebenarnya. Tapi ini lebih estetik dan lebih nggak banyak orang sih. Yang aku suka kayak gitu. Lihat bahkan private propertinya aja estetik loh guys. Kayak oh my god, aku pengen sih slow living di sini. Terus bisa jalan-jalan sekalian ke Swiss karena deket banget. Oh my god guys, kita mau ke La Petite Venice. Nih. Wow. Bagus banget guys. Oh my godness. Masya Allah, cantik sekali. Lihat guys, bahkan ada air mancurnya. Terus kalian lihat di situ, oh my god. Ada kereta-keretaan. Ih, lucu. Ini bagus banget sih, gila. Tuh ada kereta-keretanya guys. Lihat guys, ini bagus banget. Tapi aku mau ke sana, tuh yang rame banget karena itu katanya mirip Venice. Jadi guys, di sini tuh ada restorannya. Terus di sini estetik banget, tapi ada mobilnya tuh, kayak lihat atasnya deh. Cantik banget, Masya Allah. Bahkan di sini ada cafe. Terus ini ada hati. Ini kayaknya kayak ditinggalin gitu deh. Aku nyari cafe yang ada view sungainya sih. Jadi guys, ini ada museum geologi. Jadi sini ada cheese, kayaknya ini cheese gitu deh, lihat deh. Tapi kayak ada kacang-kacang gitu nggak sih? Kayak baklava. Oh, ada nuggets guys, itu kayaknya nuggets deh. Ini bagus banget. Kesana apalagi tuh, ini lebih mantap lagi. Mari kita kesana guys. Let's go. Masya Allah. Sumpah guys, bahkan ini mirip Venice banget. Jadi restorannya ada di pinggir-pinggir, warna airnya sama. Terus juga nggak ada kayak bunga-bunga sih di Venice. Tapi ini lihat, bagus banget semua bangunannya guys. Dan ada ini juga. Wede. Ini guys yang katanya viral itu yang Marche Couvert dan isinya kayak di Turki waktu itu atau Grand Bazaar mungkin ya. Mari kita coba masuk. Wow, apa ini? Banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Dapat juga nih. Bahkan mereka menjual rempah-rempah guys di sini. Terus ada juga apa ini nggak tahu. Wow. Nah kalau ini jualan buah-buah gitu sama sayur-sayuran tuh, sama kecap. Nih guys tuh gede-gede, ih cantik banget gak sih, kayak palsu padahal asli. Wow, demi apa sih? Gila gede banget. Wow, look at guys.
Ini beneran Eropa banget sih, cantik banget. Ini juga ada petunjuk-petunjuknya. Lihat, ini mah buat nongkrong ya. Di sini enak banget tahu. Tuh, teduh terus bisa ngeliat laut di sini. Maksudnya danau. Oh my god, cantik banget. Lihat guys, ada toko oleh-oleh tapi cantik banget, lucu banget. Dan ada restoran juga. Dan ini beneran bagus banget, apalagi kalau sore-sore gitu. Lihat guys, the detail. Wow. Terus ada love-love-nya juga. Ini buat orang berpasang-pasangan sih. Jadi, Colmar itu adalah kota tua di Alsace yang udah ada sejak abad ke-9. Dulu, kota Colmar ini sempat jadi Free Imperial City di bawah Kekaisaran Romawi Suci. Jadi, dia punya kebebasan sendiri buat ngatur perdagangan dan juga kehidupannya. Wilayah Alsace sendiri sering banget pindah tangan antara Perancis dan juga Jerman. Makanya guys, Colmar ini pernah dikuasai Perancis, terus juga Jerman, lalu sekarang balik lagi ke Perancis setelah Perang Dunia. Karena sejarah yang bolak-balik itu, arsitektur di sini jadi campuran dua budaya. Rumah-rumah half timbered ala Jermanik, tapi detail dan suasananya tetap Prancis banget. Fun fact juga guys, jadi Colmar ini adalah kota kelahiran Bartholdi atau seniman yang bikin patung Liberty. Jadi selain cantik, kota ini juga punya banyak cerita yang bikin vibesnya itu kerasa banget beda dari kota yang lain. Tapi sumpah sih guys, Colmar tuh vibesnya wholesome banget, kayak every corner tuh lucu, warnanya pastel, terus rumah-rumahnya juga kayak di storybook. Makin lama di sini guys, aku makin ngerti kenapa banyak orang yang bilang ini tuh hidden gemnya Perancis. Ini tuh bukan kota besar, tapi cukup banyak cerita dan juga detail-detail kecil yang pastinya bakalan bikin kalian jatuh cinta. Terus guys, dari sini kalian bisa ngelihat ada gereja besar di depan situ. Nama gerejanya adalah Église des Dominicains. Maaf ya guys kalau salah pronounce. Gereja ini itu tuh udah dari abad ke-14, jadi udah lama banget guys berdirinya. Itu kan aku lagi ngambil footage ya guys, ngambil beberapa footage dari beberapa POV, tapi beneran deh guys, ini nggak ada yang gagal. Kayak semua titik, semua sudut di sini tuh estetik banget guys. Your information guys, di sini itu jauh lebih panas dibanding kemarin aku di Venice. Dan ini dia guys, ini adalah kereta yang di awal aku excited. Jujur ini banyak banget orang yang mau naik, gila sih, karena ya orang-orang capek guys, lagi summer. Dan ini dia gerejanya kalau misalkan kalian lihat dari arah dekat guys, ini tuh detailnya beneran bagus banget. Kenapa sih guys, kalau arsitektur zaman dulu itu beneran sedetail itu mereka guys buatnya. Jujur aku ngerasa kayak bersyukur banget guys bisa kesini, karena ini tuh beda banget guys experience-nya dari pas aku ke Venice kemarin. Karena guys dari segi pemandangan aja udah beda. Kalau di sini itu lebih menjual ke arsitektur mereka. Kalian familiar nggak sih sama arsitektur di Colmar ini mirip sama apa? Iya guys, bener banget. Setiap aku ngeliat arsitektur di sini, aku itu keinget sama film Harry Potter. Bahkan guys, nggak hanya arsitektur ya, tapi ambience-nya dan juga hal-hal yang mereka kasih tuh kayak fairy tales. Kayak ini tuh nggak nyata gitu loh, ngerti gak sih? Sumpah I wish guys, aku beneran berharap kalau misalkan aku bisa kesini pas lagi Christmas, pasti dia akan lebih bagus lagi. Dan itu dia guys, bendera Prancis, gila sih. Aku bisa satu negara nih guys sama Griezmann. Dan guys, di sini juga banyak orang yang bawa peliharaan mereka. Yang bikin aku kegemesan adalah ada yang lagi nungguin majikannya yang lagi belanja di dalam toko. Nurut banget gak sih? Ada chocolate story dalamnya. Ada angsa dari coklat. Wow. Lihat guys, serem banget. Ada militer di sana, coba bawa senjata. What the hell, takutnya. Ini ada patung. Patung apa ya? Patung nggak tahu. Ini kayak di Venice gitu, jadi ada bagian yang sepinya dan enak banget sih, tapi panas banget, gak sedingin Itali. Bahkan guys, ini tuh ternyata private property atau rumah orang gitu, jadi enak banget nih punya rumah di sini. Gila, didatengin turis mulu, udah kayak di kayu tangan malam. Kita coba ya ke depan tuh, apalagi di sini nih ngopi enak banget. Gila, privilege banget sih. Wow. Nih kayak ada fairy tale, look at that.
Ini tuh rumah orang guys. Ini kita ke sana. Let's go. Ini jalannya yang sepi-sepi karena kalau yang rame-rame tuh restoran. Nanti kita ke restoran. Dan ini tuh guys tuh parkiran. Dan ya, aku mau nyebrang ke sana. Ini panas banget sumpah. Kita mau nyebrang ke sana. Oke guys, so ini aku udah nyebrang dan sekarang aku mau beli makanan di pasar tadi. And of course guys, aku pasti gak akan beli yang ada daging-dagingan di dalamnya. And aku tertarik banget guys sama cheese pretzel. Sekalian guys, aku tuh kepo banget sama keju mereka. Jadi aku pengen nyobain apakah berbeda dengan di Indonesia atau enggak. Hai guys, jadi aku tadi beli ini. Ini itu dari Bonjour. Ini tuh jadi kayak cuman keju gitu. Tadi aku tanya cuman keju doang, tapi aku bisa nyium ini wangi garlic banget. Look at that. Ini wangi garlic banget sih, parah. Kayak ini pasti ada garlicnya, terus juga ini ada sayuran-sayuran gitu, ada keju karena wangi garlicnya kerasa banget. Kita cobain. Agak keras. Haus banget sumpah. Ini aku nyari tempat yang teduh dan sepi. Ini belum kerasa kejunya sih. Ini coba labek ya. Biasa aja, tapi wanginya enak. Sumpah ini tuh cuma tempat terteduh. Dan ini lihat barang-barang aku, makanan aku, ada tisu juga. Ini udah habis sekali teguk, maksudnya sekali duduk aja langsung habis gitu loh. Dan ini masih ada Coca-Cola Zero-nya. Dan aku mau istirahat bentar di sini. Oke, aku mau review lagi ininya. Untuk rotinya kalian bisa lihat sendiri di sini keras ya tuh. Rotinya agak keras. Ada lebah. Ya aku nggak tahu ya, ini kejunya kayak nggak keju yang belum pernah aku makan gitu loh, keju Eropa gitu. Oke, that. Salam. Tuh kejunya kayak ada rasa ketek-keteknya gitu. Kalian ngerti nggak sih keju rasa ketek? Kayak aneh. Guys, itu tempat aku tadi duduk, udah ada yang dudukin. Lihat ini kocak Wow, ada sapi, ada embe, ada bendera Prancis. Ini juga bendera Prancis atau Paris. Let's go. Kita ke sana. Kita ke museum boneka. Bahkan guys, bener ini kayak di Venice. Jadi ada Mango, ada Sephora, terus ini kayak ada brand-brand mahal tapi di tempat yang mahal juga gitu. Bahkan ininya juga semua bangunan-bangunannya cantik-cantik banget, kayak old town semua. Oh my god. So guys, ini kita strolling around. Dan itu lihat, segar sekali pemirsa. Ini juga ada baju-baju. Terus ada hair spa juga. Mungkin kalau kalian rambutnya lepek gitu bisa langsung hair spa di sini. Dan banyak banget sih. Nah ini guys, museum bonekanya. Wow, beneran ada dan lucu banget sih tuh. Ini entry-nya atau entrance-nya ada di sini. Aku nggak tahu if it's gonna be free or not. Kita coba masuk aja. Begitu masuk, kita bisa lihat koleksi mainan dari berbagai era, dari era zaman dahulu hingga zaman sekarang guys. Koleksinya ditata rapi, jadi kita bisa lihat gimana perkembangan mainan dari dulu sampai sekarang. Ada juga boneka-boneka dengan pakaian khas Alsace yang bikin kita paham sedikit tentang budaya daerah ini guys. Dan guys, yang bikin aku salfok itu ada kereta mainan yang dia tuh nonstop guys, gak berhenti-berhenti. Terus guys, ceritanya ini adalah kota Colmar guys. Cantik banget kan, mereka tuh sedetail itu buatnya. Jadi guys, aku ada salfok. Ini kan Menara Eiffel kan. Tapi guys, yang bikin aku salfoknya itu, lihat ini benderanya Romania. Kenapa ada di sini?
Ini ceritanya kayak Lego zaman dulu gitu, tapi I'm not sure about that karena ini penjelasannya pakai bahasa Perancis semua, which is I don't understand. Bahkan dulu Legonya kayak gini loh guys, lucu banget, ada gambar anak-anaknya lagi main Lego. Guys, ini ngakak banget, ini anomali apa cuy? Masa ada boneka kayak gini? Emang anak kecil nggak takut ya? Guys, ini Barbie waktu zaman 1959. Wow, Barbie memang dari dulu selalu bagus, selalu cantik, dan selalu langsing. Lihat tuh, wow. Gila, ini dari ini, what the hell, udah kuning gitu. Ini ada Ken juga. Wow. Jadi ini kayak mainan tua-tua gitu tuh, kayak udah lama banget. Lihat tuh, kayak kenal gitu, banyak banget yang fotonya kayak gini. Tuh, ini kayak jadul banget gak sih? Ini kartu as zaman dulu, demi apa? Jadul banget, ini lucu banget. Wow, ini Ludo gak sih? Dan yap guys, aku menemukan kamar mandi yang super duper nyaman, bersih. Ini ada di dalam museum. Aku bersyukur banget aku masuk ke dalam museum ini, karena gak hanya aku dapat tahu juga ilmunya, tapi juga dapat kamar mandi yang super duper bersih banget. Worth it sih. Jadi ini kita udah mau balik ke stasiun. Lihat, ih, ada jamnya di situ, cantik sekali. Ayo kita jalan sekitaran 1,4 kilo. Oh my god, ini cantik banget tuh. Ini juga jalanannya, terus juga ini gedungnya. Dan aku mau cari souvenir ke sana, ada souvenir dan semoga murah. Lihat guys, ada tulisan Kolmar, terus ada banyak bendera-bendera, ada juga yang kayak di Bandung. Jadi anak-anak kecilnya tuh pada berenang di situ cuy. Dan di sini ada piknik-piknik. Enak banget sih. Dingin. Kalau ada pohonnya, kalau yang kayak gini nih panas. Wow. Bisa kok, aja buat. Sumpah guys, ini nggak bohong, tapi ini panas banget dan kaki aku nggak tahu kenapa lebih capek sekarang dibanding waktu ke Venice. Karena ke Venice itu mau jalan sejauh apapun dia tuh nggak akan keringetan, tapi kalau misalkan ini sedekat apapun tuh pasti bakal keringetan gitu. Jadi beda banget anjir, kayak panas banget. Akhirnya guys, kita udah nyampe lagi di stasiun, tapi ini super duper lebih panas daripada biasanya. Dan aku mau nyebrang dulu, dan di sana stasiunnya tuh Gare de Colmar. Kita ke situ sekarang juga. Semoga nggak ngantri ya tiketnya. Thank you. Thank you so much. Guys, aku tuh B. Kalau B itu harus ke bawah katanya. Karena B itu di sana soalnya di seberangnya gitu. Jadi kita harus ke bawah. Jadi guys, aku mau ke Basel atau Basel. Ini ada jam 3:24. Nanti akan ada 2 stop, yaitu di Mulhouse di Saint Louis. Nanti habis itu yang terakhir adalah aku, dan ini rel keretanya nanti. Ini aku masih nunggu buat keretanya. Wow, udah datang keretanya, tapi yang untuk di sana, yang aku belum datang. Sedih banget. Wow. Yuk, bisa yuk, cepet yuk, udah panas, udah semua ini, dunia ini penuh dengan keluhan, udah capek, udah keringetan, udah pengen jalan-jalan di tempat yang lain, udah bosen, Mbak, akhirnya banget aku udah masuk ke keretanya.
Let's go. We go to the exit right now. And yeah, guys, outside is still hot. Like the fuck.